Kami berbeda, kami sama. Ketika ada perbedaan, dengarkan dan hargai kebutuhan dan keinginan orang lain. Mari terhubung dengan pernikahan yang intim. Nasihat Tuhan bagi kita pekan ini diambil dari Mazmur 139 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, pasangan yang berbahagia. Mari kita coba mengingat selama masa pacaran, perkenalan, atau pertunanganan, pasangan biasanya membahas hal-hal yang membuat mereka serupa. Sebelum pernikahan, kebanyakan pasangan tidak membahas perbedaan mereka atau mereka memilih untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai contoh, lihatlah kita berdua sangat menyukai es krim vanila. Mungkin kata sepasang kekasih, namun kemungkinan besar salah satu lebih menyukai es krim coklat. Tetapi terasa lebih baik jika setuju tentang apa yang keduanya nikmati. Atau sepasang kekasih mungkin berkata, "Bukankah hebat bahwa kita berdua suka berada di dekat air?" Namun pada kenyataannya, salah satu lebih menyukai danau di pegunungan, sedangkan yang lain lebih suka berada di pantai di tepi laut. Pada tahun pertama atau kedua pernikahan, situasi serupa sering terjadi. Namun apa yang sebelumnya dianggap sebagai kesamaan kini menjadi perbedaan yang mencolok. Dan disinilah banyak pasangan mulai berusaha mengubah satu sama lain agar menjadi seperti diri mereka sendiri daripada menerima dan mengatasi perbedaan yang ada. Saudara-saudaraku, Mazmur 139 ayat 14 berkata, "Aku diciptakan dengan ajaib dan menakjubkan." Ya, memang benar. Kita masing-masing diciptakan menurut gambar Allah. Dan masing-masing membawa keunikan dan menakjubkan dalam pernikahan kita, bukan? Pasangan yang belajar menghargai keunikan ini dan terus fokus pada hal-hal yang mereka miliki bersama daripada perbedaan mereka akan terus merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam pernikahan mereka. Saudara-saudaraku, kita juga dapat membiarkan perbedaan tersebut membantu kita tumbuh sebagai individu dan sebagai pasangan. Terkadang area ini di mana kita berbeda dapat mengajarkan kita untuk menjadi lebih fleksibel dan menikmati pengalaman yang baru bersama. Nah, pernikahan adalah tentang tumbuh bersama sebagai pasangan dan memuliakan Allah dalam prosesnya. Dalam perjalanan iman Kristen kita belajar untuk merendahkan diri dan melampaui keegoisan serta kesombongan diri kita sendiri agar menjadi murid yang sejati. Allah mengharapkan hal yang sama di dalam pernikahan kita. Dalam perkawinan Kristen, pasangan belajar untuk mengungkapkan diri dengan cara yang terbuka dan penuh kasih dalam kerendahan hati. Ketika ada perbedaan, kita mendengarkan dan menghormati kebutuhan serta keinginan pasangan. Kemudian, kita bekerja sama sebagai tim untuk menemukan solusi yang menghormati dan menghargai pendapat satu sama lain. Nah, jika salah satu dari kalian suka es krim vanila dan yang lain lebih suka coklat, belilah 2 kemasan berbeda daripada 1 galon dengan 1 rasa.
Jika salah satu lebih suka pegunungan dan yang lain lebih suka laut, maka bergantianlah setiap tahun mengikuti keinginan satu sama lain. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan hari ini untuk membantu Anda membuat keputusan bersama yang saling menguntungkan, yang akan memperkuat pernikahan Anda dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, antara satu sama lain, apakah Anda merasakan tingkat kepercayaan yang rendah atau tinggi? Apakah Anda terbuka, transparan satu sama lain dalam segala hal? Apakah penyelesaian masalah mudah atau sulit? Saudara-saudaraku, jawaban atas pertanyaan ini akan ditentukan oleh cara Anda menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin Anda harus mendiskusikan antara suami dan istri. Apa yang terjadi dan bagaimana itu terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Berdoalah agar Tuhan membantu setiap pasangan untuk terbuka dan jujur satu sama lain. Saudara-saudaraku, periksa minggu ini. Apakah kalian benar-benar bekerja sama sebagai tim dalam 3 aspek kehidupan kalian? Yang pertama, tentang keuangan. Yang kedua, pengasuhan anak jika kalian sudah memiliki anak. Dan yang ketiga, menempatkan Tuhan di atas segalanya dalam kehidupan kalian. Mari terhubung dengan pasangan Anda untuk pernikahan yang intim.